Bisa lihat di halaman 188 buku paket, yaitu tentang peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah melaksanakan nilai-nilai perjuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. 1. Peran tokoh masyarakat terhadap semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat kebangsaan dalam arti luas dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar, antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu keteladanan. Keteladanan ini berarti hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Keteladanan ini dapat kalian lakukan di berbagai lingkungan, contohnya di lingkungan keluarga, sekolah, negara, maupun masyarakat luas. Contoh dari diri kita sendiri, kita bisa melakukan keteladanan antara lain dengan disiplin atau tepat waktu ketika mengerjakan tugas dari sekolah. Semangat kebangsaan yang kedua yaitu pewarisan. Pewarisan semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai proses atau cara menurunkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya. Contoh dari pewarisan antara lain tulus ikhlas dalam membantu orang yang terkena musibah, jujur dan bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam mengemban amanah, serta terbiasa belajar dan bekerja tepat waktu. Yang ketiga yaitu ketokohan. Ketokohan memiliki arti perihal tokoh. Adapun tokoh berarti orang yang terkemuka. Kaitannya dengan perihal semangat kebangsaan, ketokohan perlu untuk dijadikan sebagai panutan dalam memberikan motivasi dan semangat bagi generasi muda. Contoh dari ketokohan antara lain senantiasa berupaya berbuat kebaikan, tidak cepat puas, dan ingin meningkatkan prestasi. 2. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Cinta tanah air. Perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan dapat dilakukan dengan perilaku cinta tanah air, antara lain dengan melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 3. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kembali kepada negara. B. Membina persatuan dan kesatuan. Perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan dapat dilakukan dengan membina persatuan dan kesatuan, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun ke lingkungan yang lebih luas lagi, antara lain dengan melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersedia menjalin kerjasama antar lembaga maupun antar organisasi. 2. Ikut serta dan aktif dalam perkumpulan mahasiswa Indonesia. 3. Ikut serta menjadi tim relawan korban bencana daerah lain. Dan yang keempat, terbuka dalam menjalin pertemanan tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa. C. Rela berkorban. Perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan dapat dilakukan dengan rela berkorban, antara lain dengan melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Berkorban dengan tenaga dan waktu. Contohnya dengan membantu orang yang terkena musibah. 2. Berkorban memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan Indonesia. Contohnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah memberikan gagasannya dengan menciptakan pendidikan berbentuk asrama melalui pembangunan SMA Taruna Nusantara pada tahun 1950 di Magelang.
Kemudian yang ketiga, berkorban dengan harta benda yang dimiliki. Oke, dan yang keempat, berkorban dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam persatuan bangsa. Contohnya, kita jangan melakukan pertikaian, atau misalkan kalau kalian sebagai pelajar melakukan tawuran antar pelajar, itu hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. D. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan dapat dilakukan dengan memiliki pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah era globalisasi. Perlu dilakukan perencanaan antara lain mengenai hal berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan sumber daya alam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keahlian para sumber daya manusia atau tenaga kerja. 2. Mempersiapkan sosial budaya dalam rangka menciptakan suasana yang kompetitif di berbagai sektor kehidupan. 3. Mempersiapkan keamanan, baik stabilitas politik dalam maupun luar negeri. Dan yang keempat yaitu mempersiapkan perekonomian rakyat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbanyak lapangan kerja, mengembangkan usaha-usaha kecil menengah, dan pemberian modal usaha. E. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan dapat dilakukan dengan sikap dan perilaku menjaga NKRI, antara lain dengan melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam upaya menjaga kesatuan wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 2. Ikut serta dalam menciptakan ketahanan nasional dengan cara mempererat persatuan bangsa Indonesia. 3. Menghargai adanya keragaman suku, budaya, agama dengan cara memberikan perlakuan yang sama. 4. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Dan yang terakhir, menaati peraturan yang berlaku di Indonesia tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.